Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 56. Cinta pertama. John tersenyum, begitupun dengan Winda. Meskipun hati dan perasaannya sedang berkecamuk, namun dia tidak mau membuat John jadi cemas. Ia memilih menyembunyikan perasaannya yang hancur dengan senyuman. Hancurnya hati dan perasaan Winda saat ini membuatnya hampir tidak bisa bertahan. Ia meringkuk duduk di kursi tunggu di depan ruangan IGD rumah sakit. Matanya yang terus mengeluarkan cairan bening itu tak bisa berpaling sedetik pun dari pintu ruangan IGD. Karena di dalam sana ada seseorang yang sangat ia cintai tengah berjuang antara hidup dan mati. Entah dari mana datangnya peluru-peluru itu yang membuat John terluka parah. Segera Winda berdiri dan menghampiri dokter dan beberapa perawat yang keluar dari ruangan IGD. "Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Dia baik-baik saja kan?" tanyanya dengan kedua tangan yang dikatupkan di depan dada. "Maaf, tapi saya harus memberitahukan tentang keadaan Tuan John." "Ada apa?" "Dokter, jangan buat saya semakin cemas dan panik. Peluru masuk ke dalam rongga dada Tuan John. Arteri jantungnya hampir tertekan. Jika tidak segera dilakukan operasi, gagal jantung adalah kemungkinan yang akan terjadi." "Tidak, dokter, tolong lakukan yang terbaik. Selamatkan suami saya." Hiks. Ia terisak kembali sambil memegangi dadanya yang sesak. "Saya butuh persetujuan dari keluarga pasien untuk melakukan operasi. Lakukan yang terbaik." Seiring dengan suara langkah kaki yang mendekat, Winda dan dokter sama-sama terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. "Ayah Kevin," lirih Winda. "Selamatkan anak saya, dan lakukan yang terbaik," ucap ayah Kevin kepada dokter. "Baik Tuan, kami akan segera melaksanakan operasinya." Dokter membungkuk hormat lalu pergi bersama beberapa perawat. "Winda," panggil ayah Kevin pada Winda. "Ayah." Hiks. Winda tak sanggup lagi, ia menghambur memeluk ayah Kevin. Ayah Kevin mengelus-elus kepala Winda. "Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa pada John. Ayah yakin dia pasti akan bertahan demi kamu, separuh hidupnya ada pada dirimu sekarang. Berdoalah agar Tuhan menyelamatkan." Hiks. "Maafkan aku. John terluka karena aku. Jika aku tidak pergi ke sana, John tidak akan terluka. Ini semua salahku." Hiks. Winda menyalahkan dirinya sendiri. Ia menangis hingga dadanya sesak dan kepalanya terasa nyeri. Ayah Kevin mengajak Winda untuk duduk di kursi tunggu. "Ken, berikan air minum untuk Winda," perintah ayah Kevin pada Ken. Dengan sigap Ken pun memberikan sebotol air mineral pada Winda. "Bagaimana bisa aku tenang jika kau di dalam sana sedang berjuang untuk hidup? Maafkan aku," batin Winda. Ia hanya menatap kosong botol air mineral itu. "Winda," panggil ayah Kevin memegang bahu Winda. Winda menatap sendu wajah ayah Kevin lalu kembali berpaling. "Begitu banyak kepedihan yang kalian alami selama ini. Bahkan betapa kesepian dan menyakitkannya kehidupan John yang tidak pernah bertemu ibu kandungnya. Apakah aku pantas menerima kebaikan ini dan terus berada di sisi John? Ya Tuhan, kenapa kau membuat jalan takdirku begitu menyakitkan seperti ini?" batin Winda. Tidak sanggup untuk menatap wajah ayah Kevin. Apalagi mengingat betapa hangatnya dia menerima Winda dan Naya dalam keluarganya. Tapi kenapa kenyataan sangat pahit membuat hal yang manis tidak berangsur lama? Ayahnya terlibat dalam kecelakaan yang sudah merenggut nyawa Mia, ibunya John. "Minumlah, kau harus kuat. John masih membutuhkanmu di sisinya. Ini semua bukanlah salahmu." Ayah Kevin tersenyum padanya. Seakan dia tahu apa yang sedang Winda pikirkan. Membuat Winda malah semakin sesak dan air matanya semakin deras.
Jangan seperti ini ayah, jangan perlakukan aku sebaik ini. Aku tidak pantas menerimanya. Jika kau tahu yang sebenarnya, mungkin kau tidak akan pernah memperlakukan aku sebaik ini. Bahkan berniat pun tidak mau. Beberapa jam kemudian, lampu ruangan operasi mati, menandakan operasi telah selesai. Terlihat pintunya terbuka. Keluarlah dokter tadi bersama satu orang perawat yang membawakan berkas hasil operasi. "Bagaimana keadaan anak saya?" tanya ayah Kevin. "Operasi berjalan lancar, Tuan John akan segera dipindahkan ke ruangan rawat inap." "Apa dia sudah sadar?" "Belum, mungkin sebentar lagi. Karena obat biusnya masih bekerja. Mohon bersabar." "Syukurlah jika operasinya berjalan lancar," ucap ayah Kevin seraya menghela nafas lega. Nyawa sang anak bisa diselamatkan. Dokter melirik ke arah Winda lalu kembali menatap ayah Kevin. Membuat Winda merasa ada yang aneh. "Tuan Kevin, sebaiknya Anda ikut ke ruangan saya. Ada yang ingin saya sampaikan." "Baiklah," ucap ayah Kevin. "Ayah, Winda ikut," sergah Winda melirik dokter itu. "Tidak, kau tetap di sini. Sebentar lagi John akan dipindahkan ke ruangannya. Ayah akan beritahu padamu jika ada sesuatu yang serius." Ayah Kevin mencoba membuat Winda mengerti. Karena dia bisa merasa jika sang dokter sepertinya tidak ingin Winda mendengar apa yang akan dia beritahu. "Baiklah," jawab Winda dengan nada lirih. Dia menatap kepergian dokter dan ayah Kevin. Semakin yakin ada yang aneh. "Ken," panggilnya. "Ada apa Nona?" jawab Ken sigap. "Pergilah dan temani Naya. Aku yang akan menjaga John di sini." "Tapi Nona." "Ken please, aku hanya percaya Naya akan baik-baik saja jika bersamamu." "Baiklah Nona, aku pergi. Jika ada sesuatu hubungi saja saya." "Iya, pergilah." Winda mengangguk. Ken pun segera pergi. Tidak lama kemudian, pintu ruang operasi kembali terbuka lebar. Dengan didorong oleh beberapa perawat, brankas tempat John terbaring dibawa untuk dipindahkan ke ruangan VIP yang sudah disiapkan. Setelah sampai di dalam ruangan, seorang perawat pun memberitahukan Winda apa saja hal yang mesti diperhatikan. Dengan seksama Winda mendengarkannya. Perawat itu pun pergi, menyisakan mereka berdua di dalam ruangan itu. "John," panggilnya seraya duduk di kursi tepat samping John terbaring. Air mata Winda kembali menetes. Ia meraih tangan kanan John dan menggenggamnya erat. Lalu menciuminya beberapa kali. Menempelkan di pipinya. Dingin, itulah yang dia rasakan. Tangan John masih terasa sedingin es. Membuat Winda kembali teringat kejadian mengerikan tadi. Saat peluru-peluru itu menembus tubuh John. "Kenapa kau mengikutiku? Bukankah aku sudah katakan jika aku hanya pergi sebentar?" "Kau sangat keras kepala John." La mengelus lembut pipi John. Bibir John yang terlihat pucat ia kecup. "Itu hukuman untukmu yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataanku." Lagi-lagi air matanya menetes. Ia mengingat bagaimana John biasanya menghukumnya dengan kecupan itu. Dia melakukan hal persis yang dilakukan oleh John. Hiks, maafkan aku. Ini semua salahku." La menangis menundukkan kepalanya. Dek. Tiba-tiba saja dia merasa sesuatu menyentuh kepalanya. Winda pun mendongakkan kepalanya. Melihat John yang telah membuka mata dan tersenyum padanya. "John," lirihnya. "Apa kau baru saja memberikan hukuman padaku?" ucap John dengan nada lemah. "Dasar gadis bodoh yang cengeng. Kau yang bodoh, kenapa kau mengikutiku?" Winda memanyunkan bibirnya seraya mengusap air matanya. "Baiklah, aku memang bodoh. Aku bodoh karena siapa?
Karena kau yang membuat aku bodoh selama ini, ucap John tersenyum dan mengusap sisa air mata Winda. John, kau sangat bodoh, bagaimana bisa kau terus membahayakan diri demi aku? Winda memukul pelan bahu John. Au, ringis John pelan. Maaf, panik Winda. John tersenyum. Bodoh, tanganku yang sakit ada di sini. Ucapnya seraya menunjuk tangan kanannya. Is, kau ini. Winda mendengus kesal seraya memalingkan wajahnya. Ini semua salahku, lirihnya kemudian. Hei, siapa bilang ini salahmu? Apapun itu pasti kau bilang salahmu, kenapa tidak sekalian saja kau mengaku di kantor polisi? Jika ada kasus pembunuhan bahwa kau yang bersalah. Dek. Tiba-tiba saja Winda teringat kenyataan bahwa ayahnya terkait dengan kematian ibunya John. Winda menelan salivanya yang sekeras batu. Aku hanya bercanda, kenapa wajahmu terlihat pucat? Tersenyumlah, karena berkat kau aku selamat. John mengusap pucuk kepala Winda. Hah? Berkat aku? Tanya Winda mengernyit. Karena aku tidak akan mati sebelum membahagiakanmu. Kita harus menjadi orang paling bahagia di dunia ini, dan menua bersama. Lalu mati dengan damai meninggalkan kenangan bahagia semasa hidup. Winda kembali menangis. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia semakin merasa bersalah dan tidak pantas. Tapi di sisi lain perasaannya berkecamuk. Ia tidak sanggup jika harus meninggalkan John karena hati tidak bisa dibohongi. Dia sangat mencintai John. Kau terharu dengan perkataanku. Sampai-sampai air matamu keluar. Baiklah, aku biarkan kali ini karena aku yakin itu air mata bahagia. Tapi kedepannya aku tidak akan merelakan air mata itu keluar dengan alasan kesedihan. Terima kasih John. Semua yang kita lewati bersama, sudah membuatku bahagia. Aku tidak akan melupakan kenangan indah kita. Hei, apa-apaan kau ini? Kenapa bicara seperti itu, seakan kau akan pergi jauh? Tarik kembali kata terima kasih itu. Karena belum saatnya kau mengatakannya. John tersenyum, begitupun dengan Winda. Meskipun hati dan perasaannya sedang berkecamuk. Namun dia tidak mau membuat John jadi cemas. Ia memilih menyembunyikan perasaannya yang hancur dengan senyuman. 2 hari sudah berlalu, sejak kejadian mengerikan malam itu. Di mana John hampir kehilangan nyawanya. Namun karena rasa cintanya pada Winda yang begitu dalam, membuatnya memiliki keyakinan besar untuk selamat. Kini John tengah bersama Ken di dalam ruangan rawat inap VIP. Membahas segala masalah pekerjaan. John meminta Ken untuk menghandle semua pekerjaan dengan benar. Karena dia masih belum bisa masuk kerja. Pertemuan-pertemuan semua Ken yang hadiri untuk menggantikan John. Tadi Tuan Justin menelpon saya Tuan, ucap Ken. Apa yang dia katakan? Tanya John dengan pandangan fokus ke layar laptop. Tuan Justin menanyakan keadaan Anda, dia juga bilang dia akan mengunjungi Anda. Cih, formal sekali. Aku tahu dia senang melihatku seperti ini. John menyipitkan matanya. Ken hanya bisa tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah sang bos. Yang jelas sedang cemburu. 2 pria dingin yang mencintai wanita yang sama. Sungguh miris, namun tingkah keduanya malah membuat orang-orang di sekitar terhibur. Terlebih kecemburuan John terkadang membuat Ken geleng-geleng kepala. Hei, apa yang sedang kau pikirkan? John menaikkan nada bicaranya. Membuat Ken terkesiap. Tidak Tuan, saya tidak memikirkan apa-apa. Dasar aneh, bagaimana dengan Winda? Di mana dia sekarang? Apa dia sedang bekerja? Tanyanya penasaran. Karena sedari pagi Winda tak kunjung datang menemaninya. Tidak Tuan, Nona Winda di rumah sejak pagi.
La menemani Naya yang hari ini sedang libur sekolah, jelaskan. Benarkah? Benar Tuan, kalau begitu saya pergi dulu. Sebaiknya Anda istirahat, saya akan menemui Nona Winda. Dan meminta dia datang menemani Tuan. Tidak perlu, biarkan dia istirahat di rumah. Jangan mengganggunya. Aku bisa menelponnya sendiri. Baik Tuan, saya permisi. Ken pun pergi. Sepeninggal Ken, John langsung mengambil ponsel yang ada di atas nakas. Dikliknya tombol power. Ponsel menyala dan langsung menampakkan wajah cantik Winda sedang tersenyum. John ikut tersenyum dan mengelus layar ponselnya itu. Kenapa kau bisa secantik ini? Andaikan kita bertemu lebih awal, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. La pun segera menghubungi nomor Winda. Menunggu beberapa detik panggilan tersambung. Kau di mana? Tanyanya. Aku di rumah, jawab Winda. Kenapa suaramu seperti itu? Apa kau sakit? Ken bilang kau tidak masuk kerja hari ini, tanyanya lagi. Aku tidak sakit, aku hanya lelah bersih-bersih bersama Naya. Aku tidak turun kerja, karena aku sudah mengundurkan diri, jawab Winda. Mengundurkan diri? Tapi kenapa? Apakah karena Hana? Winda diam sejenak. Aku lelah, dan ini tidak ada kaitannya dengan Hana. Baiklah, kau benar. Kau tidak perlu bekerja, karena kau adalah istriku. Semua yang kau dan Naya butuhkan aku yang tanggung. Jadi cukup fokus menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik saja. Jika aku sudah pulih aku akan membawa kau dan Naya pergi berlibur. Kita habiskan waktu bersama seperti sebuah keluarga. Kau sangat baik. Apa ada yang salah jika aku baik terhadap istri dan adikku? Tidak, kau tidak salah. Terima kasih. Bukankah aku sudah katakan untuk tidak bilang terima kasih? Karena belum saatnya. Apa kau mau kuhukum? Kap. John mengerucutkan bibirnya dan mengecup-kecup lara ponselnya. Cih, hahaha. Menjijikan, aku tidak mau dikecup olehmu. Benar, tersenyumlah. Jangan murung dan lewati harimu dengan perasaan senang. Aku tidak suka melihatmu sedih. Cepat selesaikan aktivitasmu bersama Naya, karena nanti malam kau harus menghabiskan waktumu bersamaku di sini. Baiklah, baik Tuan John Lewis. Siap melaksanakan perintah. Dasar gadis bodoh, decihnya sambil tersenyum mendengar jawaban Winda. Namun di sela-sela jawaban Winda terdengar juga suara Naya. Dasar pasangan tidak waras, jika aku nanti punya kekasih. Aku tidak akan bersikap seperti kalian berdua, ucap Naya. John pun tersenyum. Lalu memutuskan panggilan. La menggelengkan kepala seraya menaruh ponselnya kembali ke atas nakas. Kedua kakak beradik itu sudah memberikan warna dalam hidupnya. Membuatnya berubah dalam sekejap. Bagaimana hidupnya jika tidak ada Winda dan Naya? Dia akan kembali merasa kesepian. Di sisi lain, setelah memutuskan panggilan, Winda terduduk di sofa. Sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit. La menangis. Naya yang melihatnya langsung menghampiri dan memeluknya. Sudah, berhentilah menangis, apa kau yakin melakukan ini? Aku yakin Nay, aku tidak pantas menerima hati dan perasaannya yang tulus. Hiks. Kakak, jangan menangis. Naya ikut menangis karena melihat Winda yang begitu menyedihkan. Kau tahu Kak, bahwa kakak ipar sangat mencintaimu. Dia pasti akan sangat terpukul jika kau pergi. Aku tahu Nay, dia akan lebih terpukul dan tersakiti jika dia tahu kebenaran tentang ayah. Kita tidak pantas menerima kebaikannya dan keluarganya. Kak, sadarlah. Itu bukan kesalahan kita. Lagi pula itu hanya masa lalu. Tidak ada kaitannya dengan kita, bentak Naya agar Winda sadar.
Apa maksudmu? Kita adalah anak ayah. Dan ayah ada kaitannya dengan kematian ibunya John. Kau yang harus sadar, kita tidak pantas ada di sini. Kak, ini tidak benar, entah kenapa aku merasa kakak ipar tidak berpikiran seperti itu. Aku yakin dia akan memaafkan ayah, dan tidak mempermasalahkan siapa kita. Kau tahu apa? Dia pernah berkata jika dia tidak akan pernah memaafkan siapapun yang terlibat atas kematian ibunya. Naya terdiam. Percayalah padaku, semua akan baik-baik saja. Bukan hal baru jika kita harus hidup berdua saja. Winda memegang tangan Naya. Tapi kau tidak baik-baik saja. Aku tahu kau yang paling terluka di sini. Tapi apakah kau sanggup meninggalkan cintamu, meninggalkan kakak ipar? Kau sangat mencintai dia. Lagi-lagi Winda menangis mendengar perkataan Naya. Naya kembali memeluk sang kakak. Merasa tidak tega kenapa takdir membuat hidup mereka berdua seperti ini. Winda melepaskan pelukan sang adik. Lalu mengusap air mata di wajahnya. Cepat selesaikan, aku mau istirahat dulu di kamar. Jika ada sesuatu panggil saja aku. Winda berdiri dan berlalu masuk ke dalam kamarnya. Naya menatap sendu kepergian Winda yang menghilang di balik pintu kamar. Setelah itu ia pun beranjak dari sofa dan menarik resleting koper agar tertutup rapat. Koper yang berisi pakaiannya dan pakaian sang kakak. Ternyata Winda dan Naya tidak sedang bersih-bersih rumah. Melainkan tengah mempersiapkan diri untuk pergi. Di dalam kamar, Winda merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Diraihnya guling dan bantal yang biasa John gunakan. Dihirupnya aroma tubuh John yang menempel di sana. Aku pasti akan sangat merindukanmu John. Namun saat ia hendak beranjak bangun, tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah meja. Yang di atasnya terdapat bingkai foto. Dua pria tengah mengenakan seragam SMA berpose bersebelahan. Winda berjalan menghampiri meja tersebut. Diraihnya bingkai foto itu lalu diperhatikannya dengan seksama foto tersebut. Bukankah ini John dan Gavin? Tulisannya 10 tahun yang lalu. Mereka berdua tampak lucu. Tapi kenapa merasa seperti tidak asing? Sapu tangan ini. Winda menunjuk sapu tangan yang melilit di pergelangan tangan John saat itu. Bukankah ini? Ia kembali teringat masa lalu. Flashback singkat. Saat itu Winda berusia 13 tahun. Dia sedang berjalan di sebuah gang kecil namun tidak sengaja bertemu dengan beberapa pria yang menggunakan seragam SMA. Ia diganggu dan dikata-katai dengan kasar. Karena waktu itu dia sedang memakai pakaian khusus pencuci piring di sebuah restoran. Itu adalah pekerjaan sampingan yang Winda lakukan. Yaitu menjadi buruh cuci piring. Hei, berhenti mengganggunya, teriak seseorang. Winda menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria yang juga mengenakan seragam SMA berjalan mendekat. Siapa kau? Apa kau pacarnya? Hahaha. Mereka tertawa bersamaan. Dasar pengecut, beraninya mengganggu wanita. Pria itu meludah ke sembarang arah. Sedetik kemudian dia langsung menendang dan melayangkan tinjunya pada orang-orang yang mengganggu Winda tadi. Terjadilah perkelahian. Para pria yang mengganggu Winda tadi akhirnya pergi. Namun pria yang menolongnya tidak sengaja melukai pergelangan tangannya. Saat salah satu pria-pria tadi mengeluarkan pisau, hingga melukai pergelangan tangan pria tersebut. Kau tidak apa-apa. Maaf karena menolongku kakak sampai terluka. Winda yang panik sontak langsung memegangi tangan pria itu. Lepaskan tanganku, aku baik-baik saja. Pria itu menepis tangan Winda. Aku bukan kakakmu, kenapa memanggilku seperti itu? Hah? Tidak, bukan seperti itu maksudku. Maaf. Winda tergagap salah tingkah.
Pria di depannya itu nampak sangat dingin. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Winda berdiri dan membungkuk berterima kasih. Aku tidak menyelamatkanmu, aku hanya tidak sengaja lewat tempat ini. Tetap saja aku berterima kasih, ucap Winda yang langsung mengikatkan sapu tangan miliknya pada pria tersebut. Untuk menutupi lukanya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganku. Sekali lagi terima kasih, hanya ini yang bisa kulakukan. Winda pun hendak pergi namun tangannya ditarik oleh pria itu. Dek dek dek. Tiba-tiba saja Winda merasa dadanya berdebar-debar. Wajahnya memanas dan merah. Tanpa ia sadari hatinya memilih cinta pada pandangan pertamanya. Hati-hati dan jangan lewat tempat sepi lagi. Mereka bisa saja kembali mengganggumu, ucap pria itu. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Winda menjadi salah tingkah. Ia pun langsung berlari meninggalkan pria yang sudah menolongnya itu. Flashback off. Saat itulah untuk pertama kalinya dia jatuh cinta kepada pria asing yang sudah membantunya. Bahkan dia juga terluka demi menyelamatkan Winda. Jadi Justin bukanlah pemilik awal hati Winda. Melainkan ada orang lain yang telah lama tersimpan di hati Winda. Meskipun dia tidak tahu siapa pria tersebut. Namun setelah kejadian hari itu Winda selalu berjalan melewati tempat itu. Walaupun bahaya tapi demi bertemu pria waktu itu yang menolongnya. Winda tidak peduli. Sayangnya dia tidak pernah menemukannya. John, ternyata itu adalah kau. Hiks, lirihnya. Air matanya menetes di atas bingkai foto yang ia pegang. Hatinya semakin hancur. Ternyata John adalah cinta pertamanya. Pria yang rela terluka demi menyelamatkan gadis yang tidak ia kenal. Bersambung.